Karena ibu mertuaku adalah ibuku tersayang. Jadi sebenarnya semuanya berpulang kepada kita. Kita bisa nggak menekan emosi kita? Bisa nggak kita sabar dan syukur? Suami punya penghasilan sedikit, kita syukur. Ya Allah, bulan yang segini ini berkah. Kalau banyak, alhamdulillah. Daripada banyak bermasalah, kan gitu? Yang kita sama tahu banyak bermasalah. Tapi kita berharap kalau bisa banyak. Saya sampai kemudian pengasuhan anak dalam sehari-hari, ayo kita evaluasi dulu. Jadi kalau misalnya anak kita tidak kontak kepada kita, jangan salahkan anak kita. Kenapa? Karena perilaku kita itu akan berdiri. Ibu dulu pertama suami kalau suami. Ya. Jangan sampai si ibu suami pulang kantor baru masuk itu, dia sudah lapor, ya tapi anaknya, anak kawinnya ya. Belum sempat bernapas, jadi saya berganti waktu, ya, saya berganti waktu, ya, 5 menit lagi. Jadi pada saat pendidikan ini, nenek kah ya, ibu kah, ayo kita sadar. Pendampingan anak itu perlu kita dampingi dengan sabar, santun, lembut, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada nasihat Nabi, ya, wasiatnya, dampingi anak dengan kata-kata yang ya. Hantar dia dari buaya hingga menikah. Ya. Dan menikah tadi tolong dibimbing dengan pemilihan pasangan tadi. Ya. Kemudian bagaimana dengan keluarga besar? Ada klien saya, ibu, saya mau keluar dari kumpulan keluarga. Kenapa? Ada tante ya, usil banget, makin HP ya. Oh, jadi cuma gara-gara satu mau dibuang semua, gitu. Suaminya ngantuk. Lalu bagaimana sih Yogianya? Tetap berkakak. Satu masuk kiri, cuat kanan, oke. Tapi kita ciptakan kasih sayang dengan yang lain. Kalau bisa, kita jangan mengangkat masalah itu, tapi kita ciptakan kasih sayang dan kerinduan. Ya. Jadi semua berpulang kepada ibu, baik atau tidaknya keluarga, semua tergantung kita. Karena banyak yang konsul ke saya itu selalu ibu-ibu. Apakah masalah ipar, karena suami sejak awal dia tahu bahwa suaminya itu membiayai adik-adiknya, setelah menikah baru dia minta kurangi anggarannya. Saya bilang, kalau kamu mengurangi anggarannya, terus gimana dengan sekolahnya kakak? Kasih. Kalau saya jadi kamu, saya akan dukung suami saya. Kalau dia sukses, itu yang mendapat nama itu Anda, bukan suami, Anda, karena Anda istri yang hebat, mau menerima semuanya, sabar dan syukur. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya terkait ekonomi akan disampaikan oleh Ibu Profesor saya. Ya, ini ya. Mohon maaf bila ada yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa selanjutnya aja. Ibu pasti punya unek-unek mau tanya tadi. Tapi disimpan dulu. Ini nanti Bu Nur mau menyampaikan tentang cara sehat di bidang ekonominya. Monggo benar saya 10 menit benar ya. Mahasiswa, Perayu mahasiswa, bisa minta tolong dipanggilkan mahasiswa. Ibu ya sambil dibantu mundur operator. Untuk ekonomi ini saya berusaha untuk memberikan teorinya ya Ibu. Kalau prakteknya saya kan
Ya kalau praktek ada di Ponorogo, kemudian di Malang, siapa yang bawa tadi produk-produk Lumajang gitu ya, itu prakteknya. Jadi kalau ini dari sisi teorinya, insya Allah nanti bisa bermanfaat gitu. Jadi ini bisnis model kanvas untuk UMKM atau kalau kita biasanya model bisnis kanvas gitu ya. Oke lah, tidak usah pengertian kalau ibu pengertian aku. Lanjut, tadi bermanfaat, jelas bermanfaat ya ibu. Lanjut. Oke, ini gambarnya. Jadi jika hanya gambar, artinya ini cukup kita ketahui. Next. Nah ini elemen dari bisnis model kanvas. Nanti boleh langsung studi kasus di produknya masing-masing. Yang pertama, elemennya adalah customer segment atau siapa target pasar Anda. Ayo yang Ponorogo bawa apa? Contoh satunya bakal. Itu siapa target pasarnya? PB, ibu-ibu yang giginya masih kuat, contoh apa, Buin? PP, Guejang. Pertanyaannya siapa target pasar? Yang sekarang hadir. Semua usia? Saya tanya mahasiswa, anak-anak, apakah suka minuman jamu-jamuan? Suka. Oh, yang kencur aja. Kencur. Ada lagi mahasiswa Zara, suka nggak jamu-jamuan? Oh, nggak suka, Buin. Ternyata Guejang itu bukan target pasarnya semua usia, tapi biasanya yang suka jamuan adalah ibu-ibu. Ibu-ibu Gensi, tapi ya ibu-ibu baby boomer, ibu-ibu senior. Nah, oh bapak-bapak. Atau yang diminum. Oke. Nah, ini nggak ada bapak-bapak. Coba saya tanya, bu bapaknya suka gue apa jamu-jamuan atau enggak? Oh iya, maksudnya rasa-rasa jahe, rasa-rasa rempah-rempah, rempah-rempah bukan, kon, rasa-rasa kon. Herbal sayang. Jadi Bu jadi jangan semua usia nanti karena ternyata si anak-anak muda itu tidak suka minuman alkohol. Jadi itu target pasarnya adalah ibu-ibu senior dengan usia di atas sehingga nanti akan mempengaruhi bagaimana nanti dipasarkan dan sebagainya. Jadi target pasarnya ditentukan dulu ini untuk siapa. Kalau untuk ternyata mahasiswa itu kan tidak suka minum-minuman alkohol, berarti nanti target pasarnya adalah ibu-ibu di atas umur di atas 40 atau 50, nah gitu, 50 tahun. Apa yang Anda tawarkan? Yang ditawarkan dari produk Guejang apa? Khasiatnya apa? Rasa. Ibu-ibu suka rasanya, ibu-ibu senior di atas 50-an. Rasa itu suka yang ori atau coklat? Ori. Mau pesan Lumajang, kalau pesan keripik pisang, ternyata yang 15.000 kok coklat loh, nanti kita sakit gigi. Oh, udah jadi. Oke, berarti yang kedua adalah apa yang Anda tawarkan. Tadi kalau Guejang manfaatnya untuk kesehatan. Kalau keripik tempe tadi kalau targetnya ibu-ibu ori saja. Atau suka ibu-ibunya itu selain ori apa biasanya? Pedas.
jeruk nah asin. Nah, kalau ibu biasanya nggak suka kebab, nggak suka barbecue, nggak suka jagung bakar, kan sih keju apalagi kan ibu saya paling tidak suka kata keju. Jadi kalau membuat produk dengan target segmen itu adalah segmen pasarnya ibu-ibu, nggak usah baca yang aneh. Seperti itu, misalkan mengajar belum aja yang tempe, apa yang ditawarkan tempe pisang, yang ditawarkan apa? Rasanya apa? Oh, rasa lama-lama kalau kita keluar berarti target pasarnya adalah anak muda. Coba ini sampel aja. Jangan suka tempe pisang suka. Oh suka rasa apa? Rasa apa sukanya? Oh rasa Ilma suka tempe pisang enggak? Rasa apa? Oh manis. Berarti langsung coklat itu manis, gitu ya. Oke kita agak cepat aja karena waktunya hanya 10 menit. Sekarang yang ketiga ini topik yang kemarin diusulkan oleh Miss, saluran atau channel, saluran distribusi ini yang penting. Bagaimana kita memasarkan produk kita selama ini? Bagaimana produk pemasaran? Oke, pemasaran masih tradisional, hanya teman-teman, saudara, tetangga, dan sebagainya. Itu aja. Oke, sampai luar kota pakai apa? Eksposisi sampai luar kota itu channelnya pakai apa? Pakai saudara, teman, kawan. Oke, teman-teman. Selain Lumajang Purwokerto siapa sih? Kediri. Keripik tahu itu dan sebagainya. Itu produk sendiri atau anggota UKM? Oke, masih di lingkungan teman-teman dan sekitar hampir sama. Jadi mungkin ibu-ibu wanita yatim yang perlu kita pikirkan bagaimana agar produk-produk dari ibu-ibu wanita Islam se-Jawa Timur ini bisa lebih mengglobal ke mencolot karena mengglobal paling enggak ke lokal Jawa Timur. Sebenarnya saya kemarin sudah mempunyai ide gitu ya, mempunyai wacana untuk bagaimana kita membuat semacam marketplace, semacam Shopee tapi yang sederhana, maksudnya tidak seperti Shopee. Kalau Shopee itu kan sudah canggih kan, sudah advance gitu ya. Kalau ibu-ibu pernah buka semacam mamikos, kalau ibu-ibu punya anak, punya yang mau kuliah, sama ibu yang mau kuliah, biasanya kalau cari kos itu kan lewat mamikos.com. Ke depan, insya Allah, kebetulan keponakan saya juga ada dari lulusan informatika, kemudian ada keponakan juga ada dua yang dari lulusan teknik informatika. Saya sudah mulai ngomong sebenarnya ini kita ingin membuat marketplace tapi yang sederhana. Saya dikasih masukan bagaimana seperti mamikos saja. Jadi nanti aplikasinya itu ibu-ibu semuanya bisa upload foto-foto beserta harganya. Kalau mau beli langsung WA-nya di situ. Nah, jadi kita tidak secanggih Shopee gitu ya. Kalau Shopee kan kita langsung beli di situ, bayar di situ, kirim di situ kan gitu. Jadi kita tidak akan secanggih Shopee tapi yang sederhana. Yang penting kan kalau WA kan nanti kebanyakan karena kalau WA-nya penuh nanti hang yang seperti itu. Jadinya WA juga kalau seminggu apa-apa kan sudah nggak bisa dibuka. Jadi insya Allah saya akan artinya berbicara dengan menggunakan saya kemarin saya sudah berbicara gitu ya, sudah berbicara gimana kalau semacam itu.
Jadi semacam monitor, ibu bisa upload yang akun penjual, nanti kan ada punya akun masing-masing kan, itu upload kan pakai akunnya masing-masing, jadi upload gambar-gambar beserta harganya. Kalau mau beli di situ ada langsung gambar WA, diklik langsung penjualnya masing-masing. Itu yang sudah saya pikirkan kemarin dan sudah saya diskusikan dengan keponakan saya yang lulusan teknik informatika. Dan alhamdulillah anak saya juga tahun ini masuk teknik informatika ITS. Jadi sekaligus saya masih belajar juga tentang ini gitu. Kurang berapa menit sudah sih? Kurang 3 menit. 3 menit. Oke, yang kedua adalah, nah ini nomor 34 saya kira ada kaitannya terkait dengan saluran distribusi dan bagaimana Anda berinteraksi dengan pelanggan lewat WA. Mungkin kalau tadi yang saya sampaikan itu berarti interaksi kita tetap pakai WA gitu ya dengan customer. Dikasih harga kurang. Nah, ini yang nomor 3 tuh, jangan yang kurang langsung ada Diskon. Jadi bagaimana Anda menghasilkan uang gitu ya. Jadi terkait dengan sumber pendapatan. Jadi kan dari penjualan produk-produk gitu ya. Oke, apa yang dibutuhkan untuk memproduksi atau menyediakan layanan sumber daya kunci selain bahan-bahan? Apa yang dibutuhkan untuk memproduksi selain bahan-bahan? Sumber daya itu berarti kalau bahan-bahan perlu modal. Kalau sumber daya kan begitu, modal dan manusia kan gitu. Berarti perlu modal. Kalau nanti begitu kita pakai misalkan marketplace terjadi lonjakan permintaan, cukupkah modal kita untuk memenuhi permintaan tersebut? Jadi ini yang dimaksud sumber daya. Jadi apa yang dibutuhkan untuk memproduksi tentu berarti modal untuk membeli bahan baku. Kemudian yang kedua sumber daya SDM, ya itu SDM. Kalau kita berarti outsourcing. Banyak yang dari outsourcing. Jadi SDM itu tidak hanya yang membuat atau yang memproduksi, tetapi juga SDM yang mempunyai ilmu tentang produk tersebut. Ya, satu untuk menjaga mutu, untuk menjaga kualitas agar tidak ragunan seperti harus dijaga kualitasnya, gitu kan. Jadi SDM itu bukan hanya terkait siapa yang memproduksi, tetapi juga yang mempunyai ilmu tentang produk yang kita jual. Misalkan kalau kecap itu Bu bisa bekerja sama dengan Unitopus juga bisa. Kami punya prodi teknologi pangan dan gizi. Itu bedanya apakah kue cap yang diproduksi oleh Bukit itu sudah komposisinya apa? Komposisi itu apakah sudah memenuhi gizi yang diharapkan? Jadi untuk sumber daya itu bukan hanya manusia yang produksi, tapi juga yang punya ilmu tentang produk kita, sehingga nanti bisa berkembang. Misalkan keripik pisang ditambahi apa sehingga nanti bisa mengobati diabetes, bisa mengobati tekanan darah tinggi, mengobati stres. Begitu makan keripik pisang stresnya dia makanya kan orang yang punya ilmu tentang makanan tersebut
penting. Nanti cukup. Oke, yang kedua adalah kegiatan yang berikutnya, yang ketujuh kegiatan kunci, yaitu apa yang harus Anda lakukan untuk memproduksi atau menyediakan layanan tersebut. Kegiatan kuncinya apa saja? Mulai pembelian bahan baku, kemudian produksi. Sebelum produksi, kalau permintaannya besar harus ada gudangnya, tempat menyimpan bahan baku, kemudian alat-alatnya atau mesinnya. Kemudian setelah diproduksi, berarti memproduksi. Kalau belum laku semuanya, berarti ada gudang penyimpanan barang jadi. Tadi kan ada gudang penyimpanan bahan baku, baru masuk ke diproduksi. Kemudian kalau belum terjual semuanya, ada gudang penyimpanan bahan baku. Ya, tempat, maksudnya gudang itu semacam apa, tempat untuk menyimpan bahan baku. Kemudian dijual begitu. Oke, yang kedelapan adalah partnership, mitra kerja. Siapa yang bekerja sama dengan bisnis Anda? Selama ini apakah sudah bekerja sama dari Lumajang? Sudah bekerja sama dengan siapa? Mandiri, Mandiri. Purwoko, Mandiri, Kediri? Mandiri. Oh, Mandiri. Berarti perlu mitra. Salah satunya mitranya wanita. Oke, terakhir adalah cost structure. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi? Jangan sampai harga, jangan sampai sorok. Jangan sampai tekor, ya. Jangan murahkan, maksudnya untuk biaya produksi itu termasuk yang dihitung adalah tenaga kerja. Misal memproduksi listrik tempe bukan hanya pisang, bukan hanya pisangnya, tapi siapa yang ngupas pisang, siapa yang memotong pisang, siapa yang menggoreng pisang, LPG-nya berapa, listriknya berapa, yang kira-kira ada. Berapa? Kalau bagian ini malah iya, malah rugi nanti. Nah, borongan. Meskipun kita mengerjakan sendiri juga harus ya itu, berarti kita akan bekerja. Jadi seperti itu. Ibu sudah habis semua ya. Oke, terima kasih Bu-Ibu. Itu sedikit terkait dengan bisnis model kanvas. Itu sertifikasi dan Nah, oke. jadi mengetahui bagaimana prosesnya, bahan apa saja yang bisa dipulihkan, apa yang tidak dipulihkan. Ya, ya. Oke, jadi termasuk juga harus mengikuti berbagai sertifikasi dan termasuk sertifikasi produk. Apakah semuanya sudah sertifikasi produk juga ya? Alhamdulillah. Baik. Ya, Ini dia moderator. Baik, kita beri aplaus dulu pada Prof. Alhamdulillah. Ya, ini nanti habis ini pertanyaan, tapi sebelumnya ada titipan dari Ibu Sari bahwa tanggal 22 Juli, 22 Juli, Agustus, 22 Agustus itu ada acara kajian akbar 1000 umat katanya. Jadi Al-Falah, monggo. Jadi nanti ada 3 stand disediakan gratis. Tapi konsultasi dengan Bu Sari, monggo bisa istilahnya tanda kutip berjualan di sana boleh. Dengan Bu, membawa bendera wanita Islam, maksudnya membawa tulisan wanita Islam. Misi. Ya, monggo Bu Sari. Sebelum kita tanya jawab. Jadi begini, kami dari Muslimah Al-Falah menyelenggarakan kajian akbar, kajian tauhid 1000 jamaah, ya, untuk se-Jawa Timur. Kami buka stand. Yang kami datangkan narasumbernya itu Ustaz Bahtiar Nasir, ya, dengan Ustaz Nazi, ya, Nazi Ihsan, jadi 2. Kemudian kami memberikan kepada wanita Islam yang bisa siar, ya, untuk wanita Islam kami kasih 3 stand, ya, monggo kalau mau memanfaatkan
kami persilakan bisa menghubungi saya lagi. Terima kasih. Lokasi di Masjid Al-Falah Raya Darmo pada tanggal 22 Agustus, gitu ya. Ibu itu berarti itu kan bawa bendera BI. Gak usah bendera deh, pokoknya kita membawa isi apa seragam BI kita pakai kan gitu ya. Berarti kita gabungan aja. Gabungan aja, ya. Semuanya bisa. Boleh ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diramaikan acara tanggal 22 Agustus nanti ya, sekalian siang BI. Baik, ibu-ibu ada unek-unek untuk bertanya, mungkin dari sisi kiri dulu, kiri bukan kanan, kiri. Ada yang mau tanya bisa angkat resen. Nggak, belum ada dari kanan ya, beda monggo. Sama ada lagi siapa lagi? Ah, belakang. Bu Sita, Bu. Wis. Yang bincang. Bu Is sama Bu Indah. Ini dulu ya. Monggo Bu Is. Sebentar, itunya masih putar. Bisa berdiri Bu Is disebutkan dari PD mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang kami hormati, saya ingin menanyakan apa yang telah disampaikan Bu Nur tadi untuk memantapkan bagaimana kerjasama dengan Unitomo tadi. Misalkan kita sebagai produsen terus kerjasama dengan Unitomo, apa yang harus kita siapkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memberikan masukan kepada pengurus wilayah agar produksi-produksi yang diproduksi oleh dari masing-masing daerah itu mohon dipun iya dipromosikan mana wes dipromosikan atau diapakan agar lebih semangat begitu loh Bu. Jadi ini lebih semangat teman-teman yang dari daerah-daerah itu lebih semangat begitu dalam berdasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Mbak Indah, Mbak Maya, monggo Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Makati dari PD Kota Surabaya. Mau izin tadi sebelum saya bertanya untuk punyanya PD Surabaya, tadi menambahi dari Bu Is kata-kata Unitomo tadi, mumpung ada rekornya di sini. Nah, itu mungkin support dananya mungkin ya lebih spesifik ya, lebih mendasar bahwa support dananya dari saya payung biarlah, kalau payung ya kita punya rekor sekarang saja. Mesisan ada menegaskan ya rekor mesisan. Kalau saya pertanyaannya pertama untuk Bu Sari, siap. Assalamualaikum. Karena sehat kami. Tadi apa yang disampaikan Ibu Sari sangat-sangat masuk ke dalam pemikiran kami ya, karena kami ini pasti semuanya sama bahwa ingin seperti yang disampaikan dengan tadi itu, tapi fakta di lapangan itu berbeda. Betul. Nah, goal kita kalau kita itu sudah membentuk suatu keluarga itu goalnya kepingin menjadi hamba Allah yang memang sakinah mawaddah warahmah itu. Tapi dalam perjalanan pernikahan ria-ria itu pasti ada, sehingga kita sendiri itu harus bisa melepas dalam hati sabarnya yang kayak apa. Nah itu kepingin seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, tapi pada saat kita itu sudah mendapatkan sesuatu yang di luar batas kemampuan untuk menekan emosi kita, itu biasanya di luar kita sebagai hambanya itu memang ingin menjadi baik,
Cuma pada saat kondisi yang kita lihat seperti itu, kita ya akhirnya astagfirullahaladzim, Allah Maha tahu apa yang saya lakukan. Tapi insya Allah kami sebagai istri ini bisa mengemas marahnya yang bagaimana kepada satu kedua, kedua dan suami. Kita tahu bahwa suami itu adalah harga yang sangat mahal. Bagian. Jadi kalau saya memilih unek-unek dalam hati curhat. Jadi kalau seorang ibu bapak campur dua yang bu ini tadi sudah tadi katanya. belum menambahkan. Jadi yang kedua itu gini, saya memang PD Surabaya khususnya belum mengeluarkan ini produk kami. Sebenarnya banyak produk kami tapi belum. Jadi mewakili PD Surabaya tadi itu ibu menyenggol tapi belum masuk tentang kejujuran. Kejujuran itu sudah percaya pada SDM. Tapi pada saatnya nanti diambil itu ilmu kita diambil dan mau mengundurkan diri itu ya apa mengemas SDM seperti itu di depannya bagaimana gitu. Jadi itu sangat harus pada saat kita menerima SDM itu di situ pertanyaan rahasia itu. Jadi rahasianya nggak kompor, padahal kita ambil nggak kompor, tapi untuk tolong itu sakit sekali rasanya. Terus kedua kayak tadi pulangnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kris tadi coba saya ke Bu Sari dulu ya, yang tentang keluarga dulu. Masih ada? Oh iya, berangkat atau mic-nya ada kan? Tolong mic, paling buri. Bisa ke depan Mbak, Bu. Enggak, bisa ke depan, jadi kelihatan semuanya. Dari sini ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PDWI Blitar. Untuk menanggapi bisnis kanvas atau ekonomi untuk UMKM, kita semua berdasarkan semuanya di sini mungkin UMKM juga ya Bu. Semuanya punya produk sendiri-sendiri. Jadi ini mengarah ke PDWI saja. Ya, untuk bisnis model kanvas itu kebanyakan mak-mak gaptek gitu. Kayaknya lebih sulit. Ini langsung saja saya mengusulkan bahwa PDWI ini menjadi payung untuk UMKM dari seluruh anggota dari berbagai daerah. Contohnya pas waktu pameran, jadi PDWI mempunyai payung sendiri. Jadi untuk menampung produk-produk dari daerah-daerah yang punya UMKM, jadi kita itu menjualnya itu bersamaan, gitu. PDWI menjadi kepanjangan tangan untuk kepada dinas-dinas terkait yang mungkin mengadakan pameran-pameran. Seperti yang sudah kami lalui selama ini di Blitar, saya itu ada satu grup UMKM dari Dinas Koperasi waktu itu. Jadi pameran kita itu ditampung semua di grup tersebut, jadi satu pameran kemanapun produknya ini. Jadi keinginan saya agar PDWI ini hidup. Selama ini saya sebagai anggota, mungkin saya yang nggak aktif atau bagaimana, sebagai anggota itu tidak merasakan kemanfaatan PDWI. Mohon maaf banget. Nah, mungkin untuk bisa jadi lebih baik dan tali silaturahim untuk kita bisa juga untuk menggali perekonomian untuk wanita Indonesia, wanita Islam Indonesia, gitu Bu. Jadi PDWI menjadi
Oh, bukan Indonesia, Ibu. Wanita Islam aja. Kita di Indonesia, Bu. Harus Indonesia Raya loh. Wanita Islam Indonesia aja ya, Bu. Baik, Makanya Ibu, Ya. yang saya inginkan PDWI menjadi wadah UMKM untuk anggota dan masyarakat sekitar. Ya, oke. Terima kasih. Baik, sampai seperti tadi, jadi Bu Sari dulu ya, yang menjawab dari gunung-gunungnya Bu Indah tadi. Jadi model karakter atau model watak gimana, yang sabar itu sabar kayak apa, kalau yang marah itu marahnya kayak apa, supaya betul-betul terbentuk atas keluarga sakinah mawaddah warahmah. Monggo dari saya. Terima kasih pertanyaannya. Yang akan saya berikan manajemen konflik dalam rumah tangga itu gimana? Ya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah di dalam rumah tangga karena kita itu serumah dengan mertua, misalnya, atau kadang-kadang kita beda rumah pun bermasalah. Karena apa? Karena ibu itu ingin diprioritas, ya. Nah, jadi satu-satunya adalah kita berpegang teguh kepada tali Allah. Semua kita kembali kepada Allah. Ya Allah, kuatkan aku, bantulah aku dalam menyelesaikan masalah ini karena kedua-duanya adalah tubuhku. Jadi jangan kita anggap bahwa mertua itu lawan kita, ya, tapi dia adalah bagian dari kita. Jadi kita harus berpegang teguh kepada tali Allah, ya, menjaga kemuliaan tauhid kita sehingga kita menyadari betul bahwa suami dan ibu itu adalah satu bagian dari kita, ya. Kemudian yang kedua, bila terjadi perselisihan atau pertentangan, maka kembalikan lagi kepada Allah. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau, ya, karena Engkau maka terjadi masalah ini, maka bantulah kami ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini, hanya Engkau yang mampu menyelesaikan. Kita jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan mertua, ya. Jangan, kita introspeksi diri. Kalau kita mau mengkritik mertua, sebaiknya berdua aja deh sama Emas. Tapi Emas itu kadang-kadang juga tersinggung kalau ibunya sendiri juga dikoreksi, ya. Jadi lebih baik kita simpan bagaimana kita menyikapinya. Perbanyak zikir, ya, istighfar yang banyak. Dengan istighfar maka Allah akan mengangkat derajat ibu, ya, akan mengangkat derajat ibu, dan Allah akan menyelesaikan semua dengan cara Allah apabila kita ingat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak ingat kepada Allah, tambah pusing, kita depresi, ya, kita bisa gangguan jiwa. Apalagi kalau kita tidak dekat dengan Allah, ya. Nah, kemudian bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Maka kita harus zuhud, ya, zuhud kita pada dunia. Karena kadang-kadang tuntutan kita yang terlalu banyak. Ngomong ke suami, aku kepingin punya mobil, aku kepingin punya ini itu dan lain sebagainya, melihat kawannya, ya. Mudah kita bisa zuhud, ya. Nah, zuhud dalam hal ini harus kita masukkan ke dalam kehidupan kita, ya. Zuhud pada dunia, pengen rumah lebih bagus. Kebetulan suami punya jabatan, akhirnya kita terlalu banyak nonton yang akhirnya bermasalah. Yang kedua, kita zuhud kepada apa yang ada di tangan orang lain. Artinya, kita jangan kepingin dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman kita, ya, atau tidak iri dengan yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Saya yakin kita semua adalah orang yang tahu syukur kepada Allah, ya, bahwa rezeki yang ada pada kita itu adalah yang sudah digariskan sama Allah sejak ditiupkan roh di dalam janin, ya, di dalam perut kita. Kemudian yang terakhir, perbanyak istighfar. Dan kita harus ingat bahwa semua itu karena Allah dan akan kembali kepada Allah, dan insya Allah Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan asal kita minta kepada Allah. Karena janji Allah, dengan kesungguhanmu meminta kepada saya, maka akan
akan saya wujudkan dengan cara saya yang kamu tidak tahu. Kadang-kadang kau melihat bahwa ini lebih baik, tapi menurut Allah tidak baik untuk kita, maka kita syukuri apa yang diberi oleh Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pertanyaan, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sari untuk jawabannya Ibu Enda. Bu Enda mudah-mudahan masuk ke hati ya Bu Enda. Amin. Baik, sekarang untuk Bu Nur, ini saya rangkum aja dari Bukis dan dari Blitar tadi ya. Intinya itu bentuk kerjasama apa yang nanti atau bentuk apa yang bisa diberikan oleh toko untuk PD khususnya wilayah Bukis dan juga Blitar. Blitar itu utamanya Bu Blitar ingin bahwa UMKM yang ada di Jatim ini paling enggak BI itu masuk. Nah nanti kerja kita action kita gimana supaya UMKM bisa diikut dengan BI kita. Satu ya itu ya saya rangkum. Terus yang kedua tadi adalah tentang apa gitu nih untuk dipromosikan juga Bu produk-produk mereka BI jadi wanita PW ya pimpinan wilayah ya mau supaya produk-produk mereka bisa dipasarkan begitu. Bagaimana caranya? Dan yang terakhir unek-unek beda lagi. Jadi beda itu intinya gini, wes nak urungi gawe misalnya bumbu camilan apa, ya toh, anak buahku misalnya gitu. Nah kok tiba-tiba dia keluar mengadakan sendiri, itu mau keluar dari mana? Kira-kira seperti itu tuh gimana dia gitu? Terima kasih, monggo. Baik, terima kasih. Mbak Ida itu kalau ngomong harus dikasih waktu kadang-kadang. Baik, terima kasih Bu Is, Mbak Ida dan dari Blitar. Revisi dulu, saya bukan rektor, tapi sekarang menjadi kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ganti peran. Kalau kemarin wakil rektor bukan bidang kerjasama, sekarang kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Iya Bu Is, memang PDWI Ponorogo sudah pernah bekerjasama dengan Uitomo dulu ketika membangun musola, gitu ya. Jadi ada dari teknik sipil yang dulu pengabdian masyarakat ke Ponorogo, gitu ya. Insya Allah nanti kami akan ke sana Bu Is bersama dengan mengajak dosen-dosen dari teknologi pangan dan gizi. Jadi nanti kita biasanya gini Bu Is. Di perguruan tinggi itu ada hibah dari Kemdikti Saintek. Hibahnya adalah program pengabdian kemitraan masyarakat. Jadi PKM, dan ini termasuk Butasi. Ini pakarnya PKM sering dapat hibah Butasi ini. Nah, nanti Bu Is, jadi kerjasamanya bisa dalam bentuk bahwa PDWI Ponorogo menjadi mitra sasaran dari program pengabdian kepada masyarakat. Selain pendanaan dari Dikti, di Unitomo juga ada pendanaan dari internal. Jadi kalau nggak lolos di Dikti, nanti kita akan melalui pendanaan internal. Insya Allah itu yang bisa kami nanti tindak lanjuti. Jadi mungkin nanti kami agendakan untuk survei ke sana. Jadi permasalahan apa yang dihadapi oleh UMKM-nya Ponorogo, nanti dari seluruh permasalahan dipilih menjadi permasalahan prioritas yang akan kita selesaikan. Seperti itu Bu Is, biasanya itu untuk program pengabdian pada masyarakat. Insya Allah nanti bisa menjadi mitra sasaran, gitu ya. Kemudian promosi insya Allah semuanya nanti inginnya kan seperti itu ya. Jadi promosi untuk produk-produk yang ada di bawah PW Wanita Islam Jatim, bagaimana nanti bisa promosi bersama mungkin itu secara teknisnya seperti apa, mungkin nanti kita harus artinya salah satunya tadi membuka web tadi aplikasi Bu Is, membawa aplikasi yang semacam Amikos itu. Insya Allah nanti ini yang insya Allah akan kami tindak lanjuti. Begitu.
Kemudian dari bidang koreksi jadi wanita Islam, tidak ada Indonesianya, gitu ya. Karena ini wanita Islam itu sudah milad ke 64, jadi berdiri sudah 64 tahun dan namanya adalah wanita Islam, tidak ada Indonesianya. Nanti ada sendiri wanita Islam di Indonesia itu, wanita Indonesia ada. Jadi memang Bu siapa tadi? Bu Nining. Bu Nining. Ya, Bu Nining. Memang Bu Nining, mohon maaf, memang kami di PW itu keaktifannya kurang. Memang kami di PW keaktifannya kurang. Mengapa? Satu, ini menjadi masalah hampir di semua organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu terkait dengan kaderisasi. Makanya tadi disampaikan oleh Bu Lis, kita itu bahasanya bukan tua-tua, tapi senior. Sama kami juga di PW itu jadi senior. Artinya kami memang ada kendala untuk merekrut kader-kader, sehingga mengapa tidak merasa tidak punya mendapatkan manfaat, karena kami memang kurang aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggota-anggota wanita Islam se-Jawa Timur. Memang itu kami akui dan kami minta maaf. Saya selaku ketua umum juga merasa waduh saya ini kok nggak aktif gitu ya, karena bagaimanapun kita itu kan punya profesi gitu ya, dan kita sehari-hari sudah, artinya waktu kita itu kan, karena ini adalah profesi yang harus kita jalankan dengan baik. Wanita Islam itu juga demikian, tapi kita kan punya banyak kesibukan, sehingga mohon maaf memang PW itu kurang aktif selama ini. Jadi kegiatan-kegiatannya masih insidental seperti itu, karena kami pun di PW hanya berapa orang gitu. Jadi seperti itu untuk kendala-kendalanya, sehingga mengapa tidak merasa mendapatkan manfaat. Tetapi memang wanita Islam itu untuk misi nilai-nilainya kan independen, kemudian amal muka, kemudian rahmatan lil alamin, kan seperti itu ya. Jadi kita berbeda dengan organisasi wanita Islam yang dari di bawah Muhammadiyah, di bawah NU, yang itu memang sudah kuat pendanaannya. Jadi wanita Islam itu memang kerelaan dan keikhlasan dari kita masing-masing untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Seperti itu. Jadi memang kita harus menguatkan diri untuk mengikuti nilai-nilai wanita Islam. Jadi manfaat saya kira dalam wanita Islam itu tidak ada manfaat material, karena kita justru yang mengeluarkan material. Jadi manfaatnya adalah manfaat keikhlasan kita, manfaat pahala, manfaat kita bisa bermanfaat orang lain seperti itu. Jadi memang di wanita Islam tidak ada ya, kita jangan berharap manfaat material, adanya adalah manfaat spiritual. Saya kira memang manfaatnya manfaat spiritual. Tapi tentu manusia itu secara kodratnya memang membutuhkan material. Nah ya, tapi kan kadar di wanita Islam materialnya itu lebih kecil, kita lebih banyaknya adalah semangat spiritual. Seperti itu saya kira. Untuk Mbak Indah, gimana agar tidak ditinggal stafnya yang sudah dipintarkan? Iya, terus dibilang gini, katanya kalau kamu bisa dapat gaji sekian, terus ilmunya ibu itu Nah, ini itu saya kalau itu memang kita salah satu ya, karena di awal ya, jadi kan sesuatu itu ada yang controllable, ada yang uncontrollable. Kalau itu terkait dengan karakter orang, itu kan memang ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Ya bagaimana kita mendekati kan itu, sehingga karyawan kita merasa ada sense of belonging, merasa memiliki
usaha ini, jadi tidak akan ditinggalkan. Itu yang bisa kami berikan masukan. Terima kasih. Mohon maaf, waktunya nanti sudah lanjut jadi nanti bisa dengan dulu langsung untuk mohon maaf sekali karena waktunya sudah berakhir nih. Jadi matur nuwun untuk Bu Nur, matur nuwun untuk Bu Sari untuk masukan tentang parenting dan ekonominya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk semua. Amin, amin. Sebelum saya kembalikan ke MC, ini acara selanjutnya adalah foto bersama. Jadi untuk bersiap waktu barangkali tidak usah berpindah. Jadi biar nanti difoto dari sini aja langsung kita ke situ. Panitia monggo siapa nanti termasuk tim kuning yang bisa foto bersama dan nanti setelah ini saya serahkan kembali ke MC karena kita akan melanjutkan acara untuk pembacaan tahlil. Terima kasih Ibu-ibu, matur nuwun untuk semangatnya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan videonya bisa dikasih videonya boleh di